Di suatu kota, terdapat sebuah mes karyawan yang dikenal dengan sebutan mes keramat. Cerita mistis dan kejadian horor seringkali menjadi topik pembicaraan di kalangan para pekerja kantor yang tinggal di sana. Namun, aku, seorang karyawan baru yang ditempatkan di perusahaan tersebut, tidak terlalu mempercayai cerita-cerita tersebut. Pada suatu malam yang gelap dan hening, aku tiba di mes kantor setelah sehari penuh bekerja. Cahaya remang-remang menyambutku saat aku memasuki gedung itu. Suasana mes terasa sunyi dan sepi. Meskipun begitu, aku tidak merasa takut karena aku tidak percaya pada hal-hal supranatural. Namun, semakin malam berlalu, aku mulai merasakan adanya keanehan di sekitar mes. Suara-suara aneh terdengar dari lorong-lorong gelap, dan bayangan-bayangan yang tidak jelas terlihat di sudut-sudut ruangan. Aku mencoba untuk mengabaikannya dan fokus pada pekerjaan yang masih menumpuk. Tetapi, ketika aku sedang duduk sendirian di ruang tengah, tiba-tiba saja listrik mati. Gelap gulita menyelimuti mes, dan aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku mencoba mencari senter atau lilin, namun semuanya tidak ada. Dalam kegelapan itu, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Suara langkah kaki tanpa bayangan terdengar semakin dekat, membuat bulu kudukku merinding. Aku mencoba memanggil namun tidak ada jawaban, kecuali suara desisan angin yang menakutkan. Tanpa diduga, cahaya lampu kembali menyala dengan sendirinya. Aku bernapas lega, tetapi ketakutan masih merayapi pikiranku. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres di mes ini. Malam berlalu tanpa kejadian lebih lanjut, namun rasa cemas masih menghantuiku. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah mes ini dan cerita-cerita horor yang mengitarinya. Setelah mencari informasi dari beberapa rekan kerja, aku mengetahui bahwa mes kantor ini memang memiliki reputasi yang suram. Banyak karyawan yang mengaku pernah merasakan kehadiran makhluk halus di dalamnya. Beberapa cerita yang paling menyeramkan adalah tentang seorang karyawan yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, atau tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Semua itu semakin menegaskan kecurigaanku bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di mes ini. Dengan hati-hati, aku mulai melakukan penyelidikan sendiri di sekitar mes. Aku mencatat setiap kejadian aneh yang aku alami, mencoba mencari pola atau penjelasan rasional di baliknya. Namun, semakin aku menggali informasi, semakin jelas menjadi bahwa ada kekuatan gaib yang menghuni mes ini. Aku merasa semakin terjebak dalam labirin misteri yang mengancam keselamatan hidupku. Pada suatu malam, ketika aku sedang tertidur pulas di kamar tidurku, aku tiba-tiba terbangun oleh suara-suara aneh di sekelilingku. Aku melihat bayangan hitam yang bergerak di dinding, dan rasa takut melanda diriku. Aku mencoba untuk memanggil bantuan, namun suara itu semakin menguat dan mendekat. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kamar itu, menunggu kesempatan untuk menyerang. Tanpa berpikir panjang, aku melompat dari tempat tidur dan berlari keluar dari kamar. Aku tidak peduli dengan apapun yang ada di depanku, yang terpenting adalah menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam. Aku berlari menuju ruang tamu, di mana aku berharap bisa menemukan bantuan atau setidaknya tempat yang lebih aman untuk bersembunyi. Namun, ketika aku sampai di sana, aku terperangkap dalam pemandangan yang mengerikan. Di ruang tamu itu, ada sosok bayangan hitam yang berdiri di tengah-tengah ruangan. Matanya memancarkan sinar merah yang menakutkan, dan senyumnya yang kejam membuatku merinding. Aku terdiam, tidak bisa bergerak atau berbicara. Ketakutan yang melumpuhkan diriku, membuatku tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap sosok itu dengan nafas terengah-engah. Tanpa peringatan, sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan aku dalam keadaan tegang dan ketakutan. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, apakah melarikan diri atau bertahan di tempat itu. Dengan langkah cepat, aku mencoba untuk meninggalkan mes itu, tetapi setiap pintu keluar yang kucoba terkunci rapat. Aku merasa seperti terjebak dalam perangkap yang mematikan, tanpa harapan untuk keluar. Saat itulah, aku menyadari bahwa aku tidak sendirian di dalam mes ini, ada kekuatan gelap yang sedang mengintai di mes. Dengan tekad yang kuat, aku mencoba untuk mengumpulkan semua keberanian yang ada dalam diriku. Aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan menghadapinya secara langsung. Aku mulai mencari-cari barang-barang di sekitar mes yang bisa aku gunakan sebagai senjata atau perlindungan. Setiap langkahku dipenuhi oleh rasa takut yang menghantui, namun aku tidak boleh menyerah.
Ketika aku sudah siap untuk menghadapi apapun yang menghadang, aku merasa ada kekuatan aneh yang menarik diriku ke arah lorong gelap di mes itu. Tanpa sadar, langkahku melangkah ke dalam kegelapan yang menyeramkan. Di dalam lorong itu, aku merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku bisa merasakan kegelisahan dan kebencian yang mengalir begitu kuat di udara, membuatku merinding hingga ke tulang. Tiba-tiba, di ujung lorong itu, aku melihat sosok wanita yang menyeramkan. Matanya mengeluarkan darah dan wajahnya hancur. Selain itu, senyumnya yang sadis membuatku merasa ketakutan. Aku tahu bahwa itu adalah sesosok kuntilanak yang telah menguasai mes ini selama bertahun-tahun, dan sekarang, ia mengincar aku sebagai mangsanya. Dengan tekad yang kuat, aku menghadapi sosok itu tanpa rasa takut. Aku tahu bahwa aku harus melawan rasa takutku atau aku akan menjadi korban berikutnya dari sosok kuntilanak ini. Dengan cepat aku melewati kuntilanak itu tanpa menoleh ke arahnya. Saat aku berada tepat di samping kuntilanak tersebut, tiba-tiba kuntilanak itu tertawa dengan kencang. Spontan aku langsung berlari keluar dari mes yang menyeramkan itu. Meskipun aku berhasil keluar dari mes itu dengan selamat, tetapi pengalaman horor yang kurasakan di dalamnya akan selalu menghantui pikiranku. Aku belajar bahwa dunia ini tidak selalu seperti yang kita lihat, dan makhluk halus selalu mengintai di tempat-tempat yang tidak kita duga. Sejak itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan selalu waspada terhadap segala hal yang tidak wajar. Pengalaman horor di mes kantor itu mengubah pandangan hidupku secara drastis, dan aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi di sana.